Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan etika dan profesionalisme tentang berpikir kritis dan analitis yang dibuat oleh saya, Ivan Faisal Ardiansyah, dengan NRP 21206400002. Apa itu berpikir kritis dan analitis? Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Menurut James 1986, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetus dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, dan mengevaluasi argumen dan memecahkan masalah. Lalu, menurut Bapak berpikir kritis modern John Dewey pada tahun 1909, berpikir kritis disebut juga sebagai reflective thinking, atau pertimbangannya aktif, persisten, dan hati-hati terhadap suatu pengetahuan atau nilai, berdasar alasan yang mendasarinya dan kesimpulan. Berpikir kritis tidak sama dengan menghafal. Berpikir kritis tidak sama dengan mengakumulasi informasi. Seorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak fakta tidak berarti seseorang pemikir kritis. Seorang pemikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya, mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah, dan mencari sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Berpikir kritis tidak sama dengan mengkritik, mengecam, maupun mendebat. Berpikir kritis tidak sama dengan sikap argumentatif atau mengecam orang lain. Berpikir kritis bersifat netral, objektif, dan bias. Meskipun berpikir kritis dapat menunjukkan kesalahan. Pemikir kritis mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan bias dalam alasan yang dikemukakannya. Lalu, apa perbandingan pemikir kritis dengan seorang bukan pemikir kritis? Seseorang pemikir kritis cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkannya dari informasi yang irrelevan. Seseorang pemikir kritis dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah atau mengambil keputusan. Lalu, seseorang bukan pemikir kritis mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya. Lalu, seseorang bukan pemikir kritis juga tidak melihat, menangkap, maupun memikirkan masalah inti. Itulah seseorang yang bukan pemikir kritis. Mengapa penting berpikir kritis itu? Karena berpikir kritis merupakan keterampilan universal. Berpikir kritis meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Berpikir kritis meningkatkan kreativitas. Dan berpikir kritis penting untuk merefleksi diri. Lalu, apa itu berpikir analitis? Berpikir analitis termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau lebih dikenal dengan HOTS, High Order Thinking Skills. Soft skill ini sangat diperlukan tidak hanya dalam dunia kerja saja, namun juga kehidupan secara umum. Definisi berpikir analitis sendiri yaitu kemampuan mengatasi suatu permasalahan berdasarkan informasi yang dimiliki. Informasi yang bersifat kompleks atau komprehensif dipecah menjadi informasi prinsip dan mendasar. Ini menghasilkan informasi detail yang akan membantu individu dalam merumuskan solusi untuk permasalahan tersebut. Sesuai dengan namanya, cara berpikir ini mengandalkan proses analisis yang cukup mendalam. Bagaimana cara menerapkannya untuk berpikir analitis? Pada dasarnya, analytical thinking memerlukan latihan dan perlu dipraktikkan. Untuk memudahkan Anda dalam menerapkan cara berpikir analitis, ada 3 langkah utama yang perlu dilakukan. Berikut ini langkah-langkahnya, yaitu 1. Mengumpulkan informasi, 2. Mengidentifikasi masalah, dan yang terakhir, ketiga, yaitu mencari solusi. Apakah penting berpikir analitis itu? Ternyata penting. Kemampuan berpikir analitis sangat penting dalam semua aspek kehidupan, baik itu bagi pelajar, mahasiswa, pengusaha, termasuk karyawan perusahaan. Setiap perusahaan dengan bidang masing-masing tentu memiliki pekerjaan yang perlu diselesaikan. Dalam menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan,
Karyawan dituntut untuk memberikan kinerja terbaik supaya hasilnya maksimal serta sesuai target. Namun pada prosesnya, pekerjaan tersebut tidak selalu mulus. Ada kalanya berbagai hambatan muncul dan menjadi kendala sehingga mengganggu performa kerja baik di tingkat individu maupun tim. Inilah mengapa kemampuan berpikir analitis sangat diperlukan oleh seorang karyawan. Kemampuan berpikir analitis memungkinkan kita menjawab pertanyaan secara lebih sistematis. Itulah suatu quotes dari seorang yang pandai dalam berpikir analitis. Lalu bagaimana cara mengembangkannya? Lantas bagaimana caranya agar setiap individu di perusahaan Anda memiliki skill satu ini? Skill tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan dapat dilatih dan dipelajari. Berikut ini tips meningkatkan skill berpikir analitis. Yang pertama, banyak membaca. Ketika membaca, Anda akan menerima berbagai informasi kemudian memprosesnya. Aktivitas ini akan membuka jendela perspektif baru dan mengasah kemampuan berpikir analitis. Yang kedua, mind mapping. Mind mapping adalah metode berpikir tentang suatu hal melalui pemetaan. Dengan membuat pemetaan pikiran, Anda bisa melihat suatu permasalahan dengan lebih mendalam dan detail secara sistematis. Lalu yang ketiga, bermain game asah otak. Permainan otak yang sederhana ternyata juga mampu meningkatkan skill dalam berpikir analitis. Salah satu game asah otak populer adalah Rubik. Lalu, tips melatih cara berpikir kritis dan analitis. Yang pertama, kembangkan rasa ingin tahu. Pancing diri Anda untuk penasaran dan kepo terhadap hal-hal yang menarik kamu. Jangan ragu untuk banyak bertanya dan mencari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut sampai kamu menemukan jawaban. Yang kedua, tidak takut salah dan bisa memaafkan diri apabila berbuat kesalahan. Jangan takut dan maafkan diri ketika Anda berbuat kesalahan atau salah dalam memahami suatu hal yang baru kamu pelajari. Yang ketiga, terbuka pada hal baru dan cara belajar baru. Dengan lebih terbuka dan mengakui bahwa Anda belum tahu tentang sesuatu, kamu akan bisa lebih mudah menerima sudut pandang, informasi baru, dan cara belajar yang baru dari berbagai sumber. Yang keempat, fokus. Pilih satu topik besar yang ingin kamu tekuni. Lalu, seleksi lagi komponen atau aspek dari topik besar tersebut. Pilih salah satu yang paling menarik rasa penasaran kamu, lalu pelajari itu. Terima kasih. Yang terakhir, ada suatu quotes, yaitu berpikir analitis itu artinya tidak malas untuk berpikir agak lebih keras. Jangan takut untuk berpikir kritis dan analitis, tetap semangat dan raih cita-cita Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.